sahabat anak Indonesia. Siang hari ini saya ada di monumen korban peledakan bom di Jalan Legian, Kuta Bali yang terjadi 12 Oktober tahun 2002. Pada kesempatan ini di monumen bom Bali ini yang membuat guncang dunia pada saat itu, saya ingin menyampaikan informasi menyangkut keberadaan anak-anak di Provinsi Bali. Ada banyak kasus sahabat anak Indonesia yang perlu diintervensi, yang perlu kehadiran pemerintah, yang juga perlu keterlibatan masyarakat, termasuk saya kira keterlibatan penegakan hukum. Mengapa? Sejak kemarin saya mengunjungi beberapa kabupaten di tempat ini, di Kabupaten Provinsi Bali. Ada kasus kejahatan seksual yang terjadi di Kabupaten Buleleng, di mana orang tua kandung melakukan kejahatan seksual terhadap putrinya berulang-ulang. Dan syukur saya mendapatkan informasi bahwa pelaku saat ini sedang dimintai pertanggungjawaban terhadap perilakunya melakukan kejahatan seksual terhadap putri kandungnya. Ada juga banyak kasus di Buleleng ini. Usia anak tanda petik dipaksa menikah. Ada satu desa di mana saya kira bukan budaya tetapi kebiasaan anak di bawah 18 tahun sudah didorong, sudah mendapatkan dispensasi dari orang tua untuk menikah. Ini juga informasi yang saya terima. Keadaan yang seperti ini adalah merusak masa depan anak-anak. Itu konklusi dari saya ketika anak-anak dipaksa untuk menikah pada usia yang belum layak karena belum kesiapan mental spiritual yang lainnya. Di Kabupaten Karangasem misalnya juga terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap anak yang tentunya membutuhkan peran serta masyarakat. Banyak di sana anak-anak terpaksa putus sekolah. Padahal program pemerintah saat ini tidak ada satupun tentu alasan untuk tidak menyekolahkan anak. Tetapi itu fakta terjadi di Kabupaten Karangasem. Juga perkawinan-perkawinan usia dini dan seterusnya. Dan pelanggaran-pelanggaran hak lain, misalnya anak-anak terpaksa didorong untuk dilanggar haknya. Dan banyak anak menjadi korban seksual komersial di kabupaten ini. Bahkan data-data itu sudah lengkap. Dan bahkan kita sudah mengusulkan agar ini menjadi fenomena menjadi isu bersama bagaimana akan memutus mata rantai kejahatan terhadap anak atau pelanggaran terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Karangasem. Ada banyak juga kasus di Kabupaten Bangli, di mana banyak di sana ditemukan anak-anak tanda petik terpaksa bunuh diri karena frustasi, karena kemiskinan. Saya tidak tahu apa penyebabnya itu. Karena menurut informasi, penduduk Bangli sendiri dari Bangli ke Denpasar itu hanya 2 jam. Tapi banyak sekali anak-anak, orang tua, warga masyarakat yang tidak pernah menikmati Denpasar sebagai ibu kota dari Provinsi Bali. Bahkan di dunia ini banyak orang-orang datang berbondong-bondong di Denpasar sebagai ibu kota Provinsi Bali yang begitu fenomenal dan betul-betul dinikmati banyak masyarakat dunia. Tetapi masyarakat Bangli sendiri tidak pernah di tempat ini, dan jumlah kemiskinan cukup tinggi, dan jumlah pelanggaran-pelanggaran terhadap anak termasuk kekerasan seksual, kekerasan fiksi, bahkan bunuh diri dan bahkan putus sekolah. Itu terjadi juga sahabatku anak Indonesia di Kabupaten Bangli. Ada peristiwa juga kejahatan seksual. Anak-anak juga dijebak di dalam perbudakan seks. Anak juga dijebak di dalam eksploitasi ekonomi.
Itu di mana terjadi? Ada juga ditemukan anak-anak terpaksa dilanggar haknya di Kabupaten Badung. Ada juga banyak kasus-kasus termasuk di kota Denpasar di mana saya sedang ada di Monumen Bom Bali ini. Di sini kemarin saya diinformasikan ada satu tempat di mana ditemukan 17 orang menjadi budak seks setelah pemerintah Indonesia menyatakan terbuka setelah kita menghadapi 2 tahun virus corona. Ada dampak positif di mana pertumbuhan ekonomi sudah mulai, para pedagang, toko-toko sudah mulai terbuka walaupun tidak begitu ramai. Tetapi di kota Denpasar ini saya terinformasi ada 17 anak menjadi budak seks yang dieksploitasi oleh para germo, ditawar-tawarkan kepada orang-orang yang memanfaatkan, mempunyai perilaku jelek terhadap seksualitas. Ini juga menjadi persoalan di Provinsi Bali. Tetapi sayangnya pemerintah Bali tidak hadir untuk menyelesaikan ini. Hanya terfokus bagaimana kita menghadapi setelah saat ini kita agak longgar sedikit menghadapi virus corona COVID-19. Semua terfokus bagaimana kita membangun ekonomi. Toko-toko harus dibuka. Dan kemudian kita mengundang para turis-turis asing maupun turis dalam negeri. Jangan sampai terfokus dengan itu. Harapan saya, karena Komnas peduli dengan anak-anak di Indonesia, kehadiran pemerintah Denpasar untuk membebaskan, mengevakuasi apa yang saya sebut ditemukan 17 anak-anak berusia dari di bawah 17, 16, 15 yang menjadi budak seks yang dieksploitasi secara komersial. Apakah ini menjadi satu keadaan yang kita biarkan saja? Oh tidak. Kita harus evakuasi. Karena kemarin saya mendapatkan informasi itu anak-anak ini didatangkan dari beberapa daerah termasuk Kabupaten Karangasem, termasuk juga dari salah satu desa di Banyuwangi, Ponorogo, kemudian Bandung, Bogor, Lampung, ya. Di beberapa tempat yang ini kalau kita tidak kalau kita ini biarkan, maka perbudakan seks akan menghantui masyarakat Provinsi Bali, khususnya di kota Denpasar. Ini peristiwa yang harus atau keadaan yang harus saya sampaikan supaya kita semua peduli terhadap masa depan anak-anak yang saat ini menikmati Pulau Dewata ini, termasuk anak-anak yang berasal dari beberapa daerah yang di mana kabupaten-kabupaten yang ada di Provinsi Bali perlu intervensi pemerintah dengan program-program menyelamatkan anak-anak Indonesia. Karena peristiwa yang dilaporkan di Komnas Perlindungan Anak membutuhkan pertolongan kita termasuk penegakan hukum. Oleh sebab itu, karena banyak anak-anak juga menjadi korban, anak-anak kita juga menjadi saksi, anak kita juga menjadi pelaku, dan saya sebut seperti korban tadi, bahwa itu membutuhkan pertolongan dari kita, perlu penegakan hukum. Saya menginginkan Polda Provinsi Bali peduli dengan penegakan hukum karena anak-anak banyak berkonflik dengan hukum, membutuhkan pertolongan yang adil. Oleh karena itu jangan tutup persoalan ini hanya karena kita sedang mempersiapkan menghadapi virus corona dengan kelonggaran-kelonggaran itu. Tentu jangan korbankan hak anak itu. Itu yang saya inginkan, termasuk kepada Bapak Gubernur, bagaimana mengundang semua pimpinan kabupaten kota untuk membicarakan masa depan anak-anak di Provinsi Bali. Tidak berlebihan kalau saya menceritakan ini, karena itulah keprihatinan Komnas Perlindungan Anak. Beberapa hari saya mendatangi tempat ini, bahwa posisi anak Indonesia, posisi anak-anak yang ada di Provinsi Bali dari berbagai kabupaten kota, saya kira perlu diselamatkan. Itulah harapan dari Komnas Perlindungan Anak, sehingga kita ingin mendorong peran serta masyarakat untuk menyelamatkan anak-anak demi kepentingan terbaik dari anak-anak di Provinsi Bali. Karena begitu banyak peristiwa yang begitu menakutkan dan mengancam kehidupan anak-anak kita, termasuk perbudakan seks, eksploitasi ekonomi, penelantaran, termasuk seksual komersial, kemudian anak usia dini menikah atau anak-anak menikah. Oleh karena itu tidak ada satupun lembaga perkawinan untuk memberikan dispensasi terhadap
perkawinan usia anak dan berbagai pelanggaran lainnya, karena ini adalah merupakan destinasi wisata dunia. Oleh karena itu, mari kita selamatkan anak-anak, mari kita ciptakan Denpasar Provinsi Bali yang ramah pada anak dan bersahabat pada anak, dan destinasi dunia ini menempatkan anak-anak yang lebih ke depan untuk menyelamatkan, terbebas dari kekerasan seksual, terbebas dari penelantaran, terbebas dari kejahatan-kejahatan yang merusak masa depan anak. Salam anak Indonesia, anak terlindungi, Indonesia maju.